Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Oke, selamat malam semuanya yang sudah hadir, yang belum hadir nanti nunggu ya. Kita tunggu sambil kita bahas materinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita mulai ya. Tes standar udah kita bahas kemarin. Jadi kita hari ini kita akan bahas latihan soal lagi. Ini kayaknya baru sih kalau kata saya ini, karena kayaknya belum pernah dibahas sebelumnya. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah ikut di uh, pusat atau yang kemarin tes standar, ini soalnya cenderung baru. Oke, kita sebentar, saya izin share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya. Oke, nah sip. Oke, Bismillah, kita mulai ya. Oke, teman-teman, nah, kita mulai. Di soal ini, di soal PM yang sekarang, yang malam ini itu banyak banget soal ceritanya, dan cenderungan soal ceritanya itu bisa untuk beberapa soal. Yuk, kita baca aja yang pertama, yuk. Joko mulai bekerja pada suatu perusahaan. Oke. Pada awal tahun pertama, ia mendapatkan gaji sebesar 5 juta setiap bulannya dan habis untuk kebutuhan hidupnya. Berarti artinya habis. Ya, jadi 5 juta itu tiap bulan habis. Pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, gaji naik. Ya, gaji naik 20% dan dari 20% dari gaji tahun sebelumnya. Mulai tahun kedua juga kebutuhan hidupnya naik 10% dari tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi gajinya naik, tapi kebutuhannya juga naik seperti itu, oke? Terus sisa dari gaji tiap bulan ditabung. Pada bulan kelima tahun ketiga, bulan kelima tahun ketiga berarti artinya bulan Mei gitu ya, di tahun ketiga, Joko membeli barang seharga 8 juta dengan uang tabungannya. Oke, informasinya seperti itu. Yuk kita kerjain. Oke, yang pertama apa nih? Joko, jumlah uang Joko ditabung pada tahun kedua. Oke ya, oke, kalau tahun pertama kan jelas nggak ada ditabung karena habis ya kan. Pada tahun kedua gimana? Ya udah, berarti artinya cara mudahnya gini wis. Nah, karena dia itu gajinya naik dari tahun pertama 20%, naik 20%, tapi betulnya naik juga 10%. Berarti kalau naik 20% jadi 1,2. Nah, gitu kan ya. 1,2 itu karena 20% kurangin 1,1 kebutuhannya. Oke. Ini nanti kamu kalikan dengan gajinya dia. Oke. Kan kebutuhannya dia juga 5 juta kan ya, di tahun pertama 5 juta, naik 10% dan gajinya naik 5%. Oke. Berarti dikalikan aja 5 juta. Nah, dikalikan 12 bulan. Nah, gitu. Gitu ya, cara mudahnya gitu. Atau kalau kalian mau cari-cari satu-satu ya boleh dicari gajinya dulu terus dikurangi dengan jumlah kebutuhan pokoknya gitu ya. Oke, kalau enggak yang ini berarti dalam kurung 0,1 dikali 60 juta gitu ya. Sip, berarti artinya berapa? 6 juta. Udah gampang. Oke. Oke, Adel udah gabung. Silakan, selamat datang Del. Gitu ya, berarti di tahun pertama dia nabungnya adalah, di tahun kedua dia nabungnya adalah 6 juta. Gampang ya. Jadi kalian nggak perlu mencari gaji pokoknya totally berapa gitu ya, terus dikurangi berapa, nggak apa-apa, kita langsung kurangkan ininya aja. Oke ya, bisa aman ya. Oke, Imro juga sudah datang, selamat datang Imro, Ardel, sama Valen ya. Lanjut ya, itu ceritanya masih sama, yang kedua kali ini untuk nomor 1, 2, 4, jadi ini untuk 4 nomor. Oke, cukup banyak. Oke, lanjut berikutnya. Oke, ceritanya gitu ya. Saya ulangi lagi ceritanya yang baru gabung. Saya baca kembali, gitu ya. Joko mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun pertama mendapatkan gaji 5 juta. Oke, setiap bulan habis untuk kebutuhannya. Jadi tahun pertama itu gajinya habis tuh yang 5 juta itu untuk kebutuhannya. Pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya gajinya naik 20% dari tahun sebelumnya. Tetapi gitu ya, di tahun kedua dan berikutnya juga dia juga naik kebutuhan pokoknya yaitu 10%. Oke, jadi gajinya naik 20, dan pokoknya naik 10. Sisa gaji ditabung oleh Yono. Pada bulan kelima, pada tahun ketiga, Yono membeli barang seharga 8 juta. Oke, gitu ya keterangannya. Oke, soal berikutnya apa? Jumlah uang Joko ditabung dalam pada tahun ketiga. Nah, ditabung pada tahun ketiga. Oke ya. Pada tahun ketiga, bukan tahun kedua. Kalau tahun kedua kan sudah tadi ya. Sekarang pada tahun ketiga. Gimana hitungnya? Ya,
Gini aja, kalau mau manual, hitung dulu dia gajinya berapa, gitu ya. Terus nanti kebutuhannya berapa. Tapi kalau mau lebih cepat gini, kalau tahun pertama kan 1/2-nya, tahun kedua itu pangkat 1 kayak tadi nih. Nah nih, tahun kedua kan pangkat 1, ini pangkat 1, gitu ya. Nanti kalau tahun ketiga, berarti itu nanti jadi pangkat 2. Nah, gitu ya. Dikurangi juga kebutuhan pokoknya naik 10%, berarti 1,1 ya, pangkat 2, gitu ya. Sama, dikali karena dia 5 juta, kali 12 bulan. Nah, oke ya. Saya kasih keterangan deh. Yang ini itu adalah tahun ketiga. Ya, saya kasih keterangan. Yang ini itu adalah tahun ketiga. Nih, tahun ketiga. Gitu ya. Selanjutnya, ya kita hitung aja. Berarti kalau kita hitung, berarti ini sama aja. Gimana nih? Nah, ini harusnya 1,44. Gitu ya. Kurangi 1,21. Gitu kan ya. Kali 60 juta. Oke, berarti sama aja 0,23. Oke, kali 60 juta. Sip, gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 13,8 juta. Ya, 13,8 juta. Oke, tapi jangan lupa ya, dia di bulan ketiga, di tahun ketiga dia beli sesuatu. Pada tahun ketiga bulan kelima membeli barang harga 8 juta, gitu ya. Berarti sisanya ini. Nah, sisanya jadi berapa? Ya tinggal dikurangi 8 aja kan. 13,8 kurangi 8 yaitu tinggal betul 5,8 juta. Nah, sip itu dia. Jadi dia di tahun ketiga bisa nabungnya sekian. Oke ya. Tahun pertama tadi 6 juta, udah kita hitung di soal yang pertama. Tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 5,8 juta. Oke, lanjut? Lanjut ya. Sip. Gitu ya, paham ya? Kalian mau dihitung sendiri-sendiri juga boleh sebenarnya. Ya, tapi lebih cepat bisa gunakan pakai kayak gini. Lanjut, yang ketiga. Nah, oke, ceritanya masih sama ya. Terus pertanyaan yang ketiga apa nih? Selisih gaji Joko selama tahun kedua dan tahun keempat. Nah, tahun kedua dan tahun keempat. Ingat tadi? Berarti ini kita hitung selisih tahun kedua dan tahun gajinya ya. Jadi bukan yang ditabung, tapi selisih gajinya. Oke, mau manual boleh atau gini juga boleh. Tahun ketiga, tahun keempat itu berarti 1,2 pangkat 3, ya kan? Kalau tahun ke 0 nggak ada pangkatnya 0 ya, atau awal. Tahun kedua itu pangkatnya 1, tahun ketiga pangkatnya 2, tahun keempat pangkatnya 3. Gitu ya. Sip. Dengan tahun kedua itu berarti pangkatnya 1. Kurangin 1, pangkat 2, pangkat 1 gitu ya. Oke. Dikali sama kan per tahunnya kan 6 juta ya. Ya 6 juta. 5 juta dikali berapa? 12 gitu ya. Berarti kalau kita hitung ini gimana nih hitungnya ya? Nah, kita keluarkan deh 1,2 gitu kan ya. Jadi ini 1,2 kuadrat kurangi 1 gitu ya. Ini biar gampang aja sih hitungnya. Hitungnya terserah kalian sih mau manual boleh. Ini 1,2 berarti sama aja 1,44 kurangi 1 gitu ya. 60 juta. Berarti ini sama dengan 1,2 kali 0,44 kali 60 juta. Sip gitu ya. Berarti kalau ini saya kalikan, ini berarti jadinya 72. Nah, 72 dikali dengan 0,44. Oke, berarti sama dengan berapa nih? 316 berapa ya? 316. Oh, 3168. Nah, gitu ya. Sip, itu dia. Ya, berarti selisihnya adalah ini dia. Oke. Oke, gitu ya. Jadi kuncinya ada di sini nih. Nah, pangkatnya nih. Ini pangkat, sorry. Kuncinya ada di pangkatnya. Ini pangkatnya. Sip, ngerti? Sampai sini aman? Aman ya? Oke, mau kalian hitung satu-satu juga boleh sih sebenarnya. Tahun keempat hitung berapa, tahun kedua hitung berapa gitu. Oke, lanjut? Lanjut. Soal keempat, soal terakhir untuk cerita ini berarti ya. Oke, lagi yuk. Baca ceritanya masih sama ya kayak tadi ya, ceritanya masih sama. Terus jumlah uang tabungan Joko sampai Oktober tahun ketiga. Nah, hati-hati. Sampai Oktober tahun ketiga. Jadi gini kan, kalau tahun pertama kan nggak bisa nabung ya.
tahun pertama nggak bisa nabung karena kan uangnya habis tadi ya. Kita udah baca ceritanya ya. Tahun pertama dia nggak bisa nabung. Nah, tahun pertama nol tabungannya. Tahun kedua, udah dicari tuh soal yang sebelumnya, itu nabungnya 6 juta. Oke, gitu kan ya. Tahun ketiga kita juga sudah cari, tetapi di sini ternyata tahun ketiga itu dia cuman sampai Oktober, gitu ya. Berarti kita cari nih tahun ketiga. Tahun ketiga itu berarti saya itu gimana? Ya 1,2, tahun ketiga pangkat 2. Kebutuhan pokoknya 1,1, ya kan? Kali 5 karena Oktober bukan 12 sekarang. Nah, 10. Gitu ya. Oke. Berarti kalau kita hitung ini sama aja gimana nih? 1,44 gitu ya, kurangi 1,1 terus dikali 50 juta. Oke. Berarti sama aja 0,23 23 gitu ya, kali 50 juta. Oke, cakep. Gitu ya, berapa nih kira-kira? Nah, 11,5 ya. 11,5 juta. Oke, tapi jangan lupa ya kan di bulan Mei tahun ketiga ini mana tadi? Pada bulan Mei tahun ketiga dia mau beli sesuatu tuh 8 juta. Oke? Berarti artinya dia dikurangi dulu. Dikurangi dulu ya. Dikurangi dulu 8 juta di tahun ketiga ini ya. Ini dikurangi dulu nih 8 juta. Oke, sip. Berarti tahun ketiga itu dia 3,5 juta. Gitu. Oke. Jadi totalnya, nah itu ya 0 tambah 6 juta ditambah 3,5 juta. Sip, sama dengan berapa? 9,5 jadi. Gitu ya. Jadi tabungan dia sampai Oktober tahun ketiga adalah segitu. Oke? Oke, ada nggak? Ada ya. Atau kalau di sini adalah 9.500 ribu rupiah. Gitu. Sama aja ya. Sip. Oke? Oke. Lanjut, lanjut. Nah, ini harusnya bisa ya. Kayak ceritanya nggak begitu jelimet. Teman-teman bisa nyobain deh yang ini ya. Ini udah banyak gabung teman-teman. Ada Valen, Ardel, Imron sama Zahwan. Oke, kita tak bantuin baca ya. Nanti teman-teman kerjain ini nggak susah insya Allah. Gambar di bawah ini adalah jalan pada suatu daerah yang memuat tempat-tempat wisata A, B, C, D, E, F. Jadi ini A, B, C, D, E, F itu tempat wisata. Ya, anggap aja ini sebuah peta gitu ya. Garis lurus penuh merupakan jalan raya. Jadi yang ini ya, ini jalan raya nih. Kotak-kotak tebel ini jalan raya. Terdapat rel kereta yang menghubungkan tempat wisata D dan C. Jadi ini yang putus-putus ini rel kereta, gitu ya. Oke, yang jelas bukan kereta cepat KCJ ya, ya bus. Nah, ini EF ya, ini juga rel kereta. Oke, jarak tempat wisata E ke D adalah 120. E ke D 120. Berarti kalau ini sudah digambarkan seperti ini, berarti ini sama semua, gitu ya. Nah, ini sama semua. Oke. Berarti kalau E ke D 120, berarti artinya setiap kota ini 40, teman. Nah, setiap kota ini 40. Paham ya? Oke. Pertanyaannya sekarang adalah panjang rel kereta yang menghubungkan dari E ke F berapa? Gampang loh. Nah, E ke F ini lah. Sip, silakan cari. Oke. Harusnya nggak susah ya. Oke, silakan teman-teman kalau mau jawab dipersilakan. Oke, oke. Sip. Kalau mau jawab silakan. Nah, kalau enggak nanti saya bantu jawab ya. Oke. Sip. Ini nggak susah ya. Seperti biasa kan ya, kalau nggak susah yang jawab siapa? Saya. Kalau yang susah kalian ya. Oke. Oke. Kita jawab ya. Oke. Karena E ke F kalau kita gambar, E ke F ya udah cuma gitu doang kan. E ke F. Oke. Berarti ini E, ya kan? Ini F. Berarti ini 40. Nah, ini 80. Ya kan ya? Sip. Gitu ya. Oke, ini berapa? Pakai Pitagoras ya. Kalau saya bilang gini, kalau Pitagoras itu biasanya saya bikin gini. Kalau saya ini, misalnya ya, kalau kalian punya A akar 1 ini ya, A akar 2, pasti sini A akar 3. Jadi jumlahin aja akarnya ya. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau nanti akarnya kok ini saya ganti nih misalnya ya. Nah, ini misalnya A akar 2, A akar 3, sini A akar 5. Gitu ya. Oke, sip. Nah, ini
Kalau kalian perhatikan, ini kan sebenarnya adalah 40 akar 1 ini biar cara lain pakai Pitagoras ya. Kan bisa pakai Pitagoras tuh. 80 kan sama aja 40 akar 4. Ya kan? Nah, kan jadi 80 ya. Berarti yang sini 40 akar 5. Selesai. Nah, gitu ya. Jadi menghindari perkalian-perkalian Pitagoras yang seperti biasa. Sip. Gitu ya. Oke? Ngerti? Paham sampai sini ya? Nah, ini biar kalian agak sedikit beda caranya ya. Oke. Gampang ya? Gampang. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman ya? Aman Mas. Oke. Kalau aman, nah, lanjut. Nah, lanjut kalau aman. Nah, lanjut kemana? Ya ke berikutnya dong. Berikutnya berarti soal nomor berapa? 6 ya? Nah, nomor 6. Nomor 6 mana nih? Nih. Ceritanya sama juga. Sama juga. Tapi soalnya apa nih? Johan berada di tempat F dan ingin mengunjungi tempat wisata C dan D menggunakan mobil. Ada di F akan menghubungi C dan D menggunakan mobil. Oke. Menggunakan jika 1 liter bensin dapat digunakan 16 kilo. Nah, berarti irit ya. Oke. 1 liter bensin 16 kilo. Waduh, pilihan gandanya kepotong ya. Gak apa-apa wis ya. Harusnya ada DE-nya. 1 liter bensin 16 kilo. Jumlah minimal bensin yang diperlukan untuk mencapai C melalui D. Berarti D dulu nih berarti ya. Berarti FDE. Berarti kalau kalian perhatikan dari F ke D dan ke C. Nah, gitu ya. F ke D dan C. Udah, kita hitung. Yuk. Berarti kalau kita hitung F, kita aja langsung cenet gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sama aja sih kalau mau muter-muter juga sama Mas. Yang muter-muter boleh nggak Mas ya? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh kok beda? Coba ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh sama. 9 juga nih kalau muter sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasti akan selalu sama karena pilihannya kalau nggak ke kanan ya ke bawah cuma gitu doang ya. Jadi akan sama itu 9 ya. Lurus ke sini, langsung sini ke sini juga 9. Oke, berarti kalau 9 berarti artinya 9 dikali berapa tadi? 40 ya. Per ininya adalah 40. Berarti di sini cara ini di sini adalah 9 kali 40 kilometer. Nah, gitu kan? Oke, berarti liternya, berarti banyak liternya, berarti tinggal ya udah 9 kali 40 dibagi 16 karena setiap liter bisa 16. Oke, dibagi 4 10, dibagi 4 gitu ya. Oke, berarti dibagi 2 2 dibagi 2 5. Oh, berarti 45 bagi 2. Oke, sip atau sama dengan 22,5. Selesai. Alhamdulillah. Ada? Ada. Nah, ini harusnya ada DE-nya ya. Nah, kalian tambahin sendiri aja deh. Ada yang benar B jadi nggak ngaruh ya. Nah, ada yang benar itu kebetulan D. Nah, sorry. Yang C. Jadi D-nya kasih sendiri deh, misalnya 25 gitu ya. Yang E-nya kasih sendiri deh 27. Oke, sip. Bisa ya? Aman ya sampai sini ya. Jadi kalian mau lewatnya mana aja, itu sama aja. Ya. Lanjut? Lanjut masih. Nah, berikutnya lagi. Oke. Oke. Kita baca lagi sama soalnya. Terus yang ini apa nih katanya? Mira berangkat dari D, berangkat di tempat berada di tempat D. Mira berada di D di sini ya. Dan berangkat ke tempat wisata A dengan terlebih dahulu menghabiskan waktu selama 2,5 jam di tempat wisata E. Berarti artinya D mau ke A tapi istirahat di sini. Nah ya, D ke E baru ke A. Oke ya, kalau itu dia dari D ke E, nah baru ke A. Gitu ya. Di E-nya ada istirahat 2,5 jam. Nah, istirahat tuh. Oke. Berangkat dari A, dari D itu pukul 7. Di sini adalah pukul 7.00. Oke, berarti berangkatnya 07.00. Dan sampainya adalah 14.30. Oke, gitu ya. Kalau kalian lihat ini ke sini adalah 7.30. Nah, ya kan ya? 7 jam 30. Oke, tapi kan ada istirahat 2,5 jam. Oke, berarti akhirnya dari ke sini nggak 7,5 jam. Berarti 5 jam. Ya, karena sudah kepotong istirahat 2,5 jam. Oke ya, sip.
Berarti inilah hasilnya 7,5 jam. Inilah 7,5 jam. Berarti artinya hasilnya cuma 5 jam doang. Paham ya? Oke. Sip, pertanyaannya adalah maka laju rata-rata. Kecepatannya ya. Ya udah, kecepatan itu kan adalah jarak dibagi waktu, gitu ya. S dibagi T. Nah, T-nya jelas 5 jam. S-nya berapa? Kita hitung. Tuh, dari D ke E ke A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, berarti kalau kita hitung sama aja gimana? 6 kali 40 ya. 6 kali 40. Nah, gitu. Oke, berarti 6 kali 40 dibagi 5. Berapa hasilnya? Betul, ya. 848 ya, kilometer per jam ya. Sip, selesai. Nah, gampang ya? Gampang. Oke, nggak masalah ya. Aman, Kak jadi? Aman, Mas. Oke. Oke, ini kalian belum jawab ya? Yang terakhir deh kalian jawab. Oke, yuk. Nah, sekarang terakhir. Ini kan soalnya sampai 8 tuh soal ini, ya kan ya? 5 sampai 8. Nah, 5 sampai 6, 7 udah saya kerjain. Nah, sekarang ini kalian cobain. Ini udah ada Valen, ada Ardel, eh, terus Valennya hilang ya. Ada Imro, ada Azra, sama ada Zahwan. Ayo. Nah, oke. Cobain ya. Nah, yuk cobain yuk. Saya sambil baca ya. Mana nih sambil baca ya. Berawal dari tempat wisata D, seorang turis mengunjungi tempat wisata lain dan kembali lagi ke D. Berarti dari D ya kan ya ke tempat wisata lain, nah ke sini, muter-muter lah ke sini misalnya gitu ya, atau ke sini, terus ke D lagi. Oke. Biaya tiket orang untuk bus antar tempat wisata adalah 20.000 untuk setiap 10 kilometer. Oke ya, setiap 10 kilometer bayarnya 20.000. Harga tiket kereta api F ke E dan D ke C itu 150.000. Ini 150.000, juga 150.000. Gitu ya. Oke. Untuk setiap 40 akar 5 kilo, berarti artinya setiap 40,5 akar 5, 40 akar 5 kilo berarti sama aja jarak ini ke sini ya. Kan udah kita hitung tadi bahwa jarak miringnya adalah 40 akar 5. Sama jaraknya 40 akar 5. Dia butuh berapa? 150.000. Oke, berarti 150.000 biayanya juga 150.000. Oke ya. Pertanyaannya biaya total perjalanan minimum. Nah, atau minimalnya berapa? Oke, yuk saya tunggu 1 menit. Nah, oke. Saya tunggu 1 menit. Nah, untuk teman-teman mau nyobain silakan ya. Mungkin di antara yang lain, di antara nomor 5, 6, 7 ini agak butuh sedikit panjang aja ngerjainnya ya, tapi nggak susah sih harusnya ya. Oke, sambil saya izin minum. Nah, oke, yuk, yuk, yuk. Oke, Valen, Azra, Imrod, sama Ardel. Yuk, yang mana jawabannya kira-kira ya? Berarti kalian harus nentuin nanti mau lewat kereta atau lewat mobil kalau dari D ke C misalnya gitu ya. Terus dari F ke E mau pakai kereta atau pakai mobil, tentuin dulu tuh gitu ya. Kalau pakai kereta berarti ya kereta, mobil lagi mobil gitu kan, mobil kereta misalnya, terus mobil. Nah, seperti itu. Gitu ya. Tergantung lebih murah yang mana. Oke? Silakan. Yuk cobain ya. Oke, saya tunggu tadi 30 detik lagi. Oke, silakan. Nah, silakan. Yuk. Ada yang sudah ketemu? Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tugasnya kalian cari ini dulu ya, rutenya yang mana dulu, gitu ya. Terus baru dihitung ya. 9,
10. Oke, yaudah kita hitung ya bareng-bareng ya. Lihat, perhatikan dari D, ya kan, dari D muter-muter terus ke D lagi. Jadi kita tentukan dulu apakah dari ke sini D ke C itu naik kereta atau naik mobil. Kalau naik kereta itu 150.000, gitu kan ya. Kalau naik mobil ini ke sini adalah 40, ini ke sini juga 40, ini ke sini juga 40. Berarti ini ke sini 120 kilo, ya kan ya. Kalau 120 kilo, 10 kilonya adalah 20.000, ya kan ya. Berarti 40, 40, 40. Berarti ini D ke C itu adalah 120 kilo. Per kilonya adalah berapa tadi? Per 10 kilonya adalah 20.000. Nah, gitu ya. Berarti kalau 120 dibagi 10 kali 20.000. Nah, lebih mahal ya harusnya ya. Berarti 12 kali 20 sama 240.000. Oh, mahal. Berarti artinya ini kita harus naik kereta. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, kita hitung ya. Berarti dari D ke C itu naik kereta. Berarti 150.000. Nah, gitu. Oke. Sip. Terus berikutnya lagi. Dari C ke B, nah, naik mobil. Nah, naik mobil. Kalau kalian perhatikan, mobilnya ya bebas lewatnya yang mana ya. Ke sini boleh, ke sini boleh. Berarti kan 40 ya, 40 kilo, 40 kilo itu berarti artinya berapa? 80.000. Ya, berarti ini artinya 80.000. Gitu ya, ini 80.000. Jadi setiap garis itu dia 80.000 ya. Oke, berarti ini sama aja 160. Nah, mau dihitung totalnya juga nggak apa-apa sih. Ini mah untuk ngecek ya. Langsung B ke A. Nah, B ke A berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 80.000 gitu ya. Berarti berapa? 5 kali 80, 400.000. Nah, gitu. Lanjut. Nah, karena dia nanti akan balik ke D, berarti dia harus ke F dulu. Ke F, ke E, baru ke D. Gitu ya. Oke. Berarti A ke F. Nah, A ke F kita lihat hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 80.000 berarti berapa? 320.000. Oke. Terus F ke E naik kereta dong, kan kereta lebih murah. Nah, itu 150.000. Gitu ya. Terus berikutnya, nah ini sudah, bantu lanjut ke sini lagi. E, terus ini D, ya kan? Berarti jadinya ED. Nah, ED jadi berapa tuh ED? Berarti 3 kali 80, 240.000. Ah, gitu ya. Udah, tinggal di total aja. C. Wah, Ibro udah jawab C. Yap, betul. 2, betul. 4, 1. Ya. 420. Oke, sip, betul. 1.420.000. Oke, betul, Imro. Ah, gitu dong. Sip, gitu ya. Bisa ya? Mantap. Bisa? Oke, kalau bisa ke soal cerita berikutnya. Oke, Imro sudah jawab. Nanti yang lain ikut jawab juga ya. Nggak usah malu-malu. Nah, ini soalnya, soalnya banyak sekali nih. Saya bantu baca deh, ya. Nggak apa-apa nih. Yang kecil banget, kalian pakai laptop atau HP ya. Kalau HP akan kelihatan kecil banget karena soalnya agak sedikit panjang ya. Saya bacain ceritanya gini ceritanya ya. PT terdepan ingin memberikan bonus tahunan kepada karyawannya. Oke, pada PT tersebut terdapat karyawan tetap dan karyawan kontrak. Berarti kalau tetap itu non kontrak, gitu ya. Ada karyawan kontrak atau karyawan tetap, atau karyawan kontrak dan non kontrak, gitu ya. Atau karyawan tetap dan tidak tetap, gitu ya. Setiap karyawan bekerja di bagian manajerial atau non manajerial. Berarti ada dua bagian, yaitu bagian manajerial dan bagian non manajerial. Mereka dinilai dengan suatu indeks kinerja dengan rata-rata rentang nilai adalah 60 sampai 80. Oke. Informasi jumlah karyawan yang pemberian bonus disajikan pada diagram berikut. Oke. Jadi di sini gabungan antara informasi tabel dan informasi diagram, gitu ya. Kalau informasi tabel seperti ini, karyawan yang tetap itu ada dua jenis, manajerial dan non manajerial. Oke. Sedangkan karyawan kontrak itu ada dua jenis juga, manajerial dan non manajerial. Gitu ya kondisinya. Oke. Bagaimanakah sistem pembonusannya? Oke, pertama cek karyawannya.
apakah dia karyawan tetap? Kalau iya, dia cek lagi. Apakah dia manajerial? Kalau iya, kita cek skornya. Skornya apakah lebih besar atau lebih kecil dari 80? Kalau lebih besar dari 80 berarti bonusnya 4 kali gaji pokok. Kalau kurang dari 80 berarti bonusnya 2 kali gaji pokok. Gitu ya, dan seterusnya. Cek lagi apakah dia karyawan tetap? Iya, kalau iya sini. Apakah dia manajerial? Tidak, kalau tidak ke sini. Nah, gitu ya. Bisa ya bacanya ya. Sip. Nah, tinggal kita cek soalnya. Oke. Karyawan tetap menerima bonus. Ya, lihat di sini ada kata-kata karyawan tetap menerima bonus setidaknya 2 kali gaji pokok. Oke, kita lihat ya. Karyawan tetap. Oke. Karyawan tetap itu berarti yang mana nih? Karyawan tetap itu. Karyawan tetap, iya berarti sini. Gitu kan? Apakah manajerial? Bisa dua-duanya ya, kan dia hanya bilangan karyawan tetap. Bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau iya, dia kalau skornya nggak nyampe, dia tetap dapat bonus 2 kali. Nah, gitu kan ya. Kalau dia bukan manajerial, kalau dia tidak nyampe juga tetap bonus 2 kali. Jadi minimal dia dapat 2 kali, gitu ya. Sip, berarti benar, ya kan? Setidaknya dia dapat 2 kali gaji pokok. Karena sejelek-jeleknya karyawan tetap, bonusnya adalah sebesar 2 kali gaji pokok, gitu ya. Oke, lanjut. Nggak susah kan? Cuma tinggal baca flowchart aja. Yang berikutnya. Iya nih berikutnya ya. Jika 60% karyawan kontrak non manajerial, skornya paling tidak 80. Nah, karyawan kontrak ya. Karyawan non kontrak itu berarti ini. Nah, gitu ya. 60%-nya itu adalah dapat skor 80 yang non manajerial, berarti gini. Nah, berarti yang mana nih? Karyawan kontrak, non kontrak, nah, berarti sini ya, yang non manajerial. Nah, oke. Non manajerial. Oke, kita lihat ya. Nah, karyawan kontrak non manajerial berapa nih? Nah, masih aku belum. 60% karyawan kontrak non manajerial mendapatkan skor 80, ya, maka jumlah karyawan yang tidak mendapatkan bonus adalah 120 orang. Benar atau salah kira-kira? Ayo, benar atau salah? Kita cek ya. Nah, yuk baca berarti. Non manajerial yang ini kan ya, 60%-nya dapat bonus kan. Nah, karena skornya gitu ya, berarti tinggal hitung aja sih. Gini. Yang kedua kalau kita hitung berarti 60%. Nah, yuk 60%. Dari berapa? Dari 300. Nah, kenapa 300 ya ini? Nah, dari. Nah, gitu kan ya. 300 itu adalah jadi berapa tuh? Nah, jadi 180. Nah, gitu ya. Oke, oke. Benar ya, karyawan kontrak. Oh, sorry, karyawan kontrak ya. Oke, oke, salah saya. Nah, berarti karyawan kontrak itu berarti yang ini, non material yang 200. Gitu ya, berarti 60% kali 200 itu adalah 120 orang. Nah, gitu ya. Ini yang dapat bonus karena skornya lebih dari 80. Berarti sisanya 40%-nya kali 200. Berarti 80 orang. Nah, tidak bonus, ya nggak? Nah, ini berarti tidak bonus. Oke, berarti yang tidak bonus itu harusnya bukan 120, berarti 80. Oke? Oke, gitu ya. Sip. Berarti artinya yang ini salah, teman-teman. Nah, oke? Oke, yang ini benar. Yang ketiga, karyawan kontrak paling banyak mendapat bonus 3 kali gaji pokok. Benar nggak? Karyawan kontrak paling banyak. Oke, kita cek aja di flowchartnya. Karyawan kontrak nih. Karyawan tidak tetap kan berarti ya? Sini. Kalau ini baik manajerial atau tidak kita cek. Kalau dia manajerial, berarti ke sini mendapat bonusnya adalah 3 paling besar ya, 3 kali gaji pokok. Benar ya? Nah, paling banyak 3 kali. Benar kan? Nah, paling sedikit tidak dapat bonus. Oke, berarti. Sip, gitu ya. Gitu ya. Jadi cuma baca-baca flowchart aja. Lanjut, lanjut. Berikutnya. Apa nih berikutnya nih ya? Kalau kita baca lagi, nomor 10. 10 gimana nih? Kita baca ya. Gedein karena soalnya panjang sekali.
Jika komposisi laki-laki di setiap bagian adalah 3:1 dengan wanita, jadi laki-laki banding wanita, jadi pria banding wanita atau laki-laki banding wanita adalah 3:1 di setiap bagiannya ya. Bagian itu artinya ya di sini 3:1 seperti itu. Dan semua wanita mendapatkan kinerja 80, semua wanita mendapatkan 80, setidaknya 80 berarti kan 80 ke atas ya. Jumlah karyawan wanita yang mendapatkan bonus 4 kali gaji pokok. Nah, berarti apa nih maksudnya nih? 4 kali gaji pokok adalah berapa? Gitu ya. Lihat berarti kan kalau kalian jumlah wanita yang mendapatkan 4 kali gaji pokok itu kan adanya cuma di sini. Nah, nih adanya di sini. Berarti artinya karyawan apa? Karyawan tetap. Ya. Berarti ini kalau kita lihat ini adalah karyawan tetap. Nah, ini berarti artinya karyawan tetap. Oke, berarti ini karyawan tetap. Gitu ya. Berapa yang dapat? Untuk yang wanita ya. Jadi untuk yang wanita yang dapat berapa? Kita lihat ya. Oke. Wanitanya kan satu ya, berarti satu per kali yang tetapnya ada berapa? Yang manajerial ya 200 itu 200. Oke, kan ini yang dapat ini kan cuma yang manajerial, ya enggak? Nah, gitu ya, berarti seperempatnya dari 200. Berarti wanita itu adalah 1 per seluruhnya 4 dari 200. Berarti berapa? 25. Selesai. Jadi yang wanita mendapatkan bonus sebesar 4 kali lipat gaji pokok, potensinya adalah sebanyak 25 wanita. Oke. Nah, bisa ya? Bisa, Mas. Oke, oke. Lanjut? Lanjut dong. Yang ini ya. Ini nggak susah, cuman soalnya panjang ya. Budi adalah salah satu karyawan PT terdepan di bagian manajerial. Oke, di manajerial dia. Terus berikutnya, jika Budi memiliki gaji 8 juta dan memperoleh indeks 75, Budi mendapatkan bonus sebesar berapa? Gitu ya. Oke. Berarti artinya dia tidak perform karena lebih kecil dari 80 ya. Dan dia salah satu karyawan tetap. Ya udah kita cek aja karyawan tetap yang nggak perform. Nah, kita cek ya. Oke. Oke, mana ya? Dia karyawan di bagian manajerial. Oke, berarti artinya karyawan tetap apa, tidak manajerial dan tidak perform. Berarti ke sini. Ya kan? Ini kan karyawan tetap iya. Apakah manajerial? Iya, tapi tidak perform. Ya, tidak perform berarti ke sini. Nah, gitu ya. Ya udah, berarti artinya dia cuma 2 kali gaji, ya kan ya? Berarti 8 juta dikali 2 berarti 16 juta. Lumayan ya. Tidak perform aja dapat 16 juta. Gitu. Gampang ya? Gampang. Satu kali lagi untuk soal yang cerita ini ya. Gimana nih ceritanya? Kita baca deh. Gedein. Jika 50%, jika 50% karyawan tetap non manajerial dan 50% karyawan kontrak manajerial mendapat indeks setidaknya 80, peluang seorang karyawan mendapatkan bonus 3 kali gaji pokok gimana? Waduh, maksudnya piye nih? Oke, kita baca ya. Jadi clue-nya di sini. Nah, kita garis bawahi dulu. 50% karyawan tetap manajerial. Oke, satu itu. 50% karyawan tetap manajerial. Jadi di sini ya. 50% karyawan tetap manajerial. Di sini ya berarti 100 orang. Gitu ya. Oke. 50%-nya, gitu kan. 50%-nya berarti 100 orang. Terus berikutnya lagi. Dan 50% karyawan kontrak manajerial. Nah, karyawan kontrak manajerial 50%-nya juga tuh ya, berarti itu 50. Gitu ya, sama ya. 50 juga. Berarti ini artinya sebanyak berapa tadi? 100 orang. Kali sebanyak 50 orang. Oke, gitu ya. Indeksnya paling tidak 80. Karyawan mendapat 3 kali gaji berapa? Gitu ya. Berarti gimana maksudnya nih? Ada punya ide nggak nih? Ya, ini cuma pemahaman aja ya. Mendapat 3 kali gaji. Berarti yang di sini ya.
mendapatkan 3 kali gaji. Berarti yang ini. Nah, oke. Berarti artinya yang ini nih, manajerial. Oke. Berarti ini 100, ini 50. Nah, oke. Mana, sebentar, saya cek dulu ya. Oh, ini salah saya. Nah, ini salah ya. Sebentar, non manajerial lah, benar kan? Nah, ini non manajerial. Nah, 50%. Jadi 150. Berarti tambahin ya. Nah, berarti tinggal 150 tambah 50, berarti berapa? 200. Nah, ini nanti akan mendapatkan gaji berapa? 3 kali gaji pokok. Nah, gitu kan? Peluangnya berapa dari seluruhnya kan gitu ya? Berarti artinya peluang, namanya peluang yang tinggal dibagikan dengan seluruh karyawan yang ada. Berarti 200 dibagi seluruhnya. Seluruhnya itu 800 ya. Jadi kalau kalian jumlahin, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini adalah 800. Sip. Gitu ya. Berarti ini dibagi 800 yaitu seperempat. Oke. Ya. Mana? Enggak ada. Oke. Oke, ini sorry proyek kecil banget. Jadi saya tadi mencari cara gimana biar masuk semua gitu ya. Oke. Bisa ya? Bisa. Nah, yang ini agak normal lah. Yuk, kita baca soalnya. Teks yang berikutnya. Oke. Apa ini ceritanya nih? Kita baca ya. Informasi curah hujan. Nah, kita baca nih. Informasi curah hujan yang sering diberitakan mempunyai makna sebagai berikut. Curah hujan pada suatu hari sebanyak 1 mm. Ya. Bermakna pada hari itu pada bidang datar seluas 1 meter persegi terkumpul air setinggi 1 mm. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Dengan demikian bidang datar tersebut menerima 1 liter air. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau 1 mm persegi, berarti artinya di luasan 1 meter persegi itu ada air setinggi 1 mm. Kalau kita hitung volumenya pasti menghabiskan 1 liter, gitu ya? Atau misalnya sama dengan 1 liter. Terus berikutnya, nah, jika curah hujan 20 mm, gitu ya, atap suatu rumah yang datarnya, yang luasnya 20, gitu ya, maka 200 liter, gitu ya. Sebenarnya gampang sih. Kalau 1 mili 1 meter berarti 1 liter, tinggal kali-kali aja 1 kali 1, gitu kan ya. Kalau 20 mili 10 meter persegi ya 20 kali 10 berarti 200 liter. Gitu ya, seperti itu. Kebayang ya? Oke, itu hitungan eh, apa namanya luasannya. Tetapi digambar disebutkan tuh bidang datar yang menutupi atap, inilah luasannya itu gini, bidang datarnya. Jadi kalau ada atap miring seperti ini, yang dihitung bukan luasan yang miring ini, tapi luasan datarnya. Ya, yang menerima curah hujan itu hanya luasan datarnya aja. Oke, kalau ini benar nih karena sudah datar, jadi ya yang keterima ya seperti ini hitungnya. Tapi kalau nanti ada kayak piramid ini, nanti yang dihitung adalah luas datarnya aja. Kayak mirip luas alasnya. Gitu ya. Oke, yuk langsung. Oke, jika atap rumah miring, air hujan diterimanya akan sama dengan air hujan yang diterima oleh bidang datar yang menutupinya. Paham ya? Nah, ini kan miring nih atapnya. Hanya seperti ini yang dihitung. Yang menutupi ini datarnya ya. Demikian pula dengan bentuk atap yang lain, air hujan yang diterima dengan air hujan diterima oleh bidang datar yang menutupinya. Paham ya? Jadi yang dihitung adalah bidang datarnya aja. Oke? Oke, lanjut. Soalnya ini dia. Yuk kita baca masih. Kalau kita baca, apa soalnya ini? Atap suatu rumah terdiri dari 2 bidang persegi panjang ini ya, persegi panjang, sampingnya sana juga persegi panjang, otomatis gitu ya. Masing-masing panjangnya 6 meter, kemiringannya 45 derajat. Curah hujannya 24 mm. Atap rumah tersebut airnya berapa liter? Berarti cari luasan ya. Berarti yang kita cari adalah luasan penampang datar. Luasan datarnya kita cari. Gitu ya. Berarti kalau kalian perhatikan, nanti nih, ini kan bentuknya gini nih. Gitu ya. Yang dihitung itu adalah hanya
apanya namanya, alas yang menutupinya. Oke, oke. Ini kan akar 2. Nah, ini tingginya. Berarti ini ke sini adalah 45 derajat. Gitu kan? Berarti ini berapa nih? Ketemu 1, ini ketemu 1. Ya nggak? Gitu ya? Seperti itu. Berarti artinya nanti yang menutupinya itu ke sini. Nah, ininya 1, ininya 1. Gitu ya. Jadi kotaknya itu, nah, gambar kotaknya itu jadi gini. Oke. Bukan pakai akar 2-nya loh ya. Bukan pakai akar 2-nya. Kotaknya jadi ada 2 kan ya. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan nih. Kalau kita arsir, nah, sini. Sama yang sebelah sananya. Jadi kalau kita arsir seperti itu. Oke. Jadi nanti ini 6, ini tuh 1, ini 1. Kok 1 Mas? Lah ini dia. Nah, kotak yang menutupinya. Nah, 1, 1 gitu ya. Jadi bidang datarnya. Berarti luasannya, luasan itu adalah 6 kali 2 meter persegi. Berarti 12 meter persegi. Gitu ya. Oke, berarti banyak airnya. Berarti liter airnya berapa? Berarti ya dicari kan. Nah, volumenya sama aja ya. Nah, volumenya adalah 24 kali 12 ya kan ya, meter persegi. Berapa berarti? 12 kali 24, 288. Nah, gitu ya, liter. Sip, itu dia. Oke, ini dia. Oke, ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini nih? Nah, nanti kita hitungnya itu semua ya. Jadi atap yang datarnya, ya. Jadi dataran yang menutupi atapnya, bukan miringnya. Oke, oke, lanjut. Aman ini? Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti lanjut ya. Karena nanti akan dipakai pengetahuan ini tuh di soal-soal berikutnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini cobain. Nah, ini cobain nih. Yang ini cobain, soalnya sama kayak barusan, gitu ya. Tetapi apa nih katanya? Atap suatu gedung merupakan persegi panjang dengan panjang 6 meter, lebar 3 meter. Ini enak nih, karena atapnya sudah persegi panjang, gitu ya. Pada suatu hari hujan dengan curah hujan 14 mm, terus dari talang akan terkumpul 1.600 mili. Kemiringan atapnya berapa? Dihitung kemiringan atapnya. Oh, ternyata atapnya miring. Ya. Jadi yang 3 meter ini itu adalah apa namanya? Oke. Okay. Oh, itunya yang 3 meter itu perseginya gitu ya. Gedungnya bentuknya persegi gitu ya. Jadi mirip kayak tadi itu. Jadi kalau kalian gambar ya, kalau kalian gambar bentuknya gini kan. Nah, nanti atapnya ada miring gitu ya. Atapnya ada miring ke sana, miring ke sini. Nah, gitu ya. Ini ke sana, ini ke sana, ke sana. Gitu ya. Sip. Nah, gitu. Nah, ininya 3 meter, sininya 6 meter. Nah, kemiringannya itu berapa? Nah, kemiringannya itu berapa derajat nih? Nah, nanti kemiringannya itu alfanya itu berapa derajat? Sip, gitu ya. Oke, nah, coba dihitung. Nah, yuk, yuk, yuk. Nah, teman-teman coba hitung. Nah, kira-kira kemiringannya berapa derajat ya? Nah, gitu ya. Berarti kalian udah tahu bahwa yang akan menerima air hujan itu luasannya ya 3 meter kali 6 meter ini. Yang akan menerima ya. Yang menerima curah hujannya sekian ini. Volumenya ternyata sekian. Curah hujannya sekian. Gitu ya. Berarti nanti kamu harus tahu miringnya itu berapa. Gitu ya. Oke, oke. Oke. Sip. Nanti kita bisa tahu miringnya itu berapa. Nah, oke, saya kasih waktu 1 menit. Oke, oke, oke. Miringnya itu berapa? Ini cosnya. Jadi kalau segitiganya saya bantu nih. Nah, gitu ya. Saya bantu segitiga di sini. Nah, saya keluarin segitiganya. Ini alfanya juga sama sih, miringnya di sini juga, gitu ya. Oke. Nanti kalian hitung berapa kira-kira. Sip, 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 sip. Oh, 3 itu di kemiringannya ya. Maaf nih, suatu dengan lebar 3. Oke. Suatu atap gedung merupakan persegi panjang dengan. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, salah ya. Jadi yang atapnya itu sini ke sana. Ini 6, ini 3. Oh, yang 3 sininya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, cobain yuk. Nah, yang 3 itu atapnya, bukan gedungnya ya.
Nah, karena di sini ada atap nih, atap suatu gudang ya. Oke. Nah, berarti yang miring itu tiganya. Nah, di sini berarti tiga nanti. Oke, gitu ya. Nah, kalian akan cari tuh. Nah, cari berapa biar ketemu. Oke, berarti nanti cari ininya. Ah, gitu ya. Luasnya ketemu nanti ya. Nah, oke. Berarti ini ketemu nanti 6, ini berapa? Yuk, 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 yuk. Nah, dicoba dulu, dicoba dulu. Nah, sip. Luasnya itu berarti kan ini. Nah, ini oke. Saya kasih waktu 1 menit. Nah, yuk cobain. Biar ini kira-kira ya. Saya kasih clue-nya deh. Volumenya itu nanti sama dengan curah hujan. Curah hujan gitu ya. Kali luas. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Sebuah gudang merupakan persegi panjang dengan panjang pada suatu hari hujannya kemiringan atap. Oke, jadi ini saya ada persepsinya seperti ini atau persepsinya gini. Nah, ini persepsinya juga bisa gini ya. Kemiringannya, oke, jadi gini. Bisa jadi miringannya atapnya tuh gini maksudnya. Ini ada tembok misalnya gitu ya, gitu. Terus ini ada atap, nah miring ke sini, nah ini ke sana. Oke, ini ke sana, ini ke sini lagi, nah ini ke sini, nah gitu ya. Jadi persepsinya juga bisa jadi gitu. Oke, gitu. Jadi ini atapnya, nah, seperti itu. Oke, jadi nanti ini kalau saya ganti, berarti bentuknya jadi gini. Oke, ini 30, nggak tahu alfanya berapa, ini 3 gitu ya, tapi ini 6, hanya 3 gitu ya. Gedungnya gitu ya. Oke, bisa. Nah, lebih deh kita cari deh, berarti artinya yang kita butuh cari kan ininya nih. Nah ya, misalnya apa sih sini itu misalnya apa ya, X. Nah gitu ya, berarti kalau kalian lihat nih, oh, 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 X per 3, nah, X per 3 itu sama dengan adalah cos alfa. Ya kan? Karena cos itu adalah samping per miring. Atau X-nya sama dengan 3 kali cos alfa. Gitu ya. Sip, berarti curah hujannya kita punya, yaitu tadi 14, ya kan? Kali, luas itu berarti panjang kali lebar, panjangnya 6. Lebarnya ya X berarti. Ya, lebarnya X itu berapa? 3 kali cos alfa gitu ya. Oke, berarti biar nggak rancu, ini aja berarti 14 kali 6 kali 3 kali cos alfa. Ini sama dengan volumenya yaitu 126 liter, saudara-saudara ya. Ini 126 volumenya gitu kan. Nah, tinggal kita itu aja. Berarti 126 ini sudah coret ya. Ini bagi 14 itu 1, bagi 14 bisa nggak nih? 9 ya. 9. Oke, berarti kita dapat 9 sama dengan 6 kali 3 kali cos alfa. Sip. Ini bisa coret lagi kan? Ini bagi 3 habis, bagi 3, 3. Berarti ini 3 per 6. Oh, setengah berarti ya nggak? Berarti cos alfanya sama setengah, berarti alfanya adalah 60 derajat. Sip, gitu ya. Oke, gitu ya. Ternyata kemiringannya emang gitu yang dimaksud ya. Jadi ada tembok, terus ada satu sisi yang dia yang miring. Oke? Oke, aman ya sampai sini ya. Aman, Mas. Lanjut dulu. Masih di cerita yang sama. Nah, gitu ya. Oke, yuk. Nah, ini boleh cobain deh. Saya baca ya. Gambar berikut merupakan sorry. Nah, gambar berikut merupakan atap sebuah rumah, ketinggian atapnya 5 meter, jadi kayak limas gitu ya, tingginya 5. Nah, jika pada suatu hari volume air hujan itu adalah 1.200 liter, ya, curah hujannya berapa? Gitu ya. Sama kayak tadi, teman-teman. Saya bantu tulis rumusnya ya. Volume, kita tulis, sama dengan curah kali luas datarnya. Nah, luasan tapi luas yang datar, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, luas datarnya ini ya sebenarnya alas aja, kayak alasnya. Ya, jadi bentuknya kotak kan ya datarnya itu ya. Jadi sama aja luas alasnya aja. Nah, gitu. Bisa ya. Sehingga kalian nanti tahu curah hujannya berapa. Ya tinggal cari curah hujan sama dengan volume dibagi luas.
Yuk, cobain. Gampang ini. Ya. Yuk, 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 yuk. Nah, saya tunggu 1 menit. Nah, yuk. Tadi, siapa udah jawab tadi? Yuk, ada Imro, ada Ardel, ada hilang mana tadi? Ardel hilang. Ya, oke. Yuk, yuk. Imro, jawab lagi boleh. Azra, Valen. Yuk, 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 yuk. Ini nggak susah ya. Jadi yang dicari curahnya. Nah, curah hujannya berapa? Curah hujannya berapa? Gitu. Yuk, cobain. Harusnya nggak susah ya. Yuk, yuk, yuk. Ayo. Ayo, ayo, yuk, ayo. Saya kasih kesempatan ya. Nah, buat kalian dua soal ini deh. Berarti nomor 15, 16 nanti kita kerjain bareng ya. Tapi cobain dulu ya. Oke, saya tunggu sampai 1 menit ke depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Belum ada? Yuk, 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 yuk. Oke. Belum ada? Oke. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yaudah, kita hitung ya. Oke, curah. Curah itu adalah apa berarti? Kalau lihat ini, berarti yang namanya curah hujan. Ya udah, curah itu adalah volume dibagi luas. Nah, volumenya udah ada kan? 1.200 liter. Nah, dibagi luas. Gitu ya. Luasnya adalah ya ini. Nah, berarti luasnya itu luas dataran yang mengenai ini. Berarti kota aja sama aja kota alasnya. Ya. Berarti 8 kali 10. Gitu aja berarti. Ya nggak? Berarti ya 8 kali 10. Gitu doang. Berarti berapa? 8 kali 10. Berarti sama aja 1.200. Ini coret aja deh. Nah, coret, coret. Berarti sama aja 120 dibagi 8 berapa? 15. Oh, curah hujannya 15 milimeter ya. Udah cuma gitu doang ya. Sip, gitu ya. Oke, makanya pengertian tadi di awal kita harus tahu bahwa curah hujan itu yang dihitung luasnya berupa luas kotak yang menutupi daerah tersebut. Miringnya tuh nggak dihitung miring. Gitu ya. Satu lagi. Nah, yuk satu lagi, satu lagi. Ini dia. Ya, ini kalian deh yang ngerjain. Saya kasih waktu lebih panjang deh ya. Saya kasih waktu lebih panjang. Ya, karena soalnya nggak banyak lagi. Yuk, sebuah atap rumah berbentuk seperti gambar di bawah ini. Gitu ya. Jika pada suatu hujan mencapai pada curahnya adalah berapa ini? 22 milimeter, volume air hujan yang jatuh pada atap ditampung pada sebuah tong berbentuk tabung. Diameternya 28 cm, tingginya 100 cm. Jika diasumsikan tidak ada air yang terbuang, maka banyak tong yang diperlukan berapa? Gitu ya. Jadi itu ceritanya gini, ada air hujan tuh pada jatuh, ya air hujan pada jatuh. Nah ini ditampung ke sebuah tong. Nah ada tong, ada ukurannya. Nah gitu ya. Pertanyaannya ada berapa banyak tong untuk menampung air tersebut? Nah ini airnya pada sini semua nih. Nah, butuh tongnya butuh berapa gitu ya untuk menampung. Ya sebenarnya adalah sama aja volume dibagi dengan volume tong ya. Volume curah hujan ya kan ya dibagi dengan volume tong. Gitu ya. Oke, saya bantu tapi kalian yang kerjain ya. Berarti nanti banyak tong. Nah, berarti n tong, n tong lagi ya. N tong banyaknya tong itu sama dengan volume air hujan, volume hujan dibagi dengan volume tong. Nah, gitu ya. Yuk, silakan. Saya tunggu 1 menit. Nah, oke, silakan, silakan. Volume hujan dibagi volume. Yuk, ada Imro, Azra, sama Valen. Artel, waduh nggak ada ya. Oke, yuk silakan. Nah, volume hujan tuh sama apa ya tadi ya? Volume hujan sama dengan curah hujan dikali luasnya, ya kan ya?
terus dibagi volume tongnya. Tapi hati-hati satuannya, karena yang atas itu nanti satuannya liter, yang bawah satuannya masih sentimeter. Jadi kalian harus perhatikan satuannya. Ya, yuk, saya tunggu. Oke, nah, mumpung masih ada waktu. Oke, kalian cobain ya. Oke, nggak susah, cuma nanti satuannya aja harus hati-hati. Oke, satu, dua, oke, 30 detik lagi. Oke, yuk, 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 yuk. Bisa ya? Nah, bisa lah harusnya. Yuk, nggak susah, yuk. Coba, 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 coba. Nah, oke. Silakan, silakan, silakan. Tua, ketua, ketua, ketu. Oke, saya hitung sampai 10 kalau nggak ada ya. Kerjain bareng berarti ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barang berarti Mas. Boleh. Yuk, berarti ini volume hujan itu sama dengan curah, ya kan ya? Curah dikali luasan. Nah, ya kan ya, volume hujan itu kan gitu ya. Dibagi volume tong. Yuk kita hitung. Curahnya berapa tadi? Curahnya ada, yaitu 22. Berarti 22 kali luasnya. Nah, luasnya itu hati-hati, berarti bukan luasnya ini, bukan. Tapi kotak yang menutupinya, yaitu sama aja luas alasnya ini. Ya kan ya? Berarti 14 kali 14 ya. 14 kali 14. Oke, ingat kalau yang atas itu totally, itu kan ukurannya liter ya. Yang atas itu kan ukurannya adalah liter. Berarti nanti teman-teman pastikan yang atas itu satuannya ini liter nanti. Nah, gitu ya. Dibagi volume tong. Kan volume tong itu PR kuadrat kali T ya. Berarti Pi 22/7 R kuadrat. Jadi diameternya 28, berarti R-nya 14. 14 kali 14 kali tinggi ya, PR kuadrat kali T, T-nya 100 ya. Oke, gitu ya. Tapi ini satunya sentimeter kubik. Nah, gitu ya. Ada yang bisa coret? Bisa, Mas. Ini hilang, musnah, lenyap, almarhum. Ya, cerut, ceret, hilang. Oke, berarti artinya yang atas, 7-nya pindah ke atas, berarti 7 liter. 7 liter itu sama desimeter kubik. Bawahnya adalah berapa? 100. Tapi sentimeter kubik. Oke, yang atas jadikan sentimeter, jadi turun jadi senti, jadi nolnya nambah 3 ya. Sentimeter kubik dibagi 100 sentimeter kubik berarti jadi 70. Oh, 70 tong ternyata ya. Jumlahnya harus ada 70 tong untuk mampu menampung. Ada? Ada. Oh, bisa. Gampang ya? Gampang. Yuk. Nah, sip. Bisa? Bisa. Oke, soal berikutnya soalnya pendek. Nah, jadi ini kayaknya empat-empatnya ya, berapa lagi? 17, 18, 19, 20. Nah, ini teman-teman coba semua, karena soalnya pendek-pendek. Oke, perhatikan bacaan berikut untuk nomor 17 sampai 20. Sebuah wadah berbentuk silinder berisi 5 liter air dan diisi dengan laju konstan 100 cm kubik per detik. Jari-jari wadah tersebut adalah 50 cm. Oke, jadi kalau saya ilustrasikan, ada wadah, nah, berarti wadahnya berupa apa sih itu? Silinder itu berarti tabung gitu ya. Nah, gitu. Oke, ada wadah seperti ini kurang lebihnya. Oke, itulah. Nah, terus diisi air 5 liter. Ya, misalnya nih, ini ada air nih di sini. Oke. Nah, air ini isinya adalah 5 liter. Paham ya? Terus berikutnya lagi diisi air dengan laju 100 cm kubik per detik. Jadi bentar, saya geser ya. Jadi artinya di sini diisi air, nah, diisi pakai keran misalnya gitu ya, pakai keran, ini keran gitu ya, diisi air. Nah, gitu ya. Kerannya jelek banget ya. Oke, ini diisi air pakai keran. Nah, ini lebih jelek lagi. Oke, pokoknya diisi air lah gitu ya. Oke, gimana sih gambar keran itu? Oke, gini guys. Nah, oke. Nah, gitu ya, diisi air, gitu ya. Ini kecepatannya adalah 100 cm kubik
per second atau per detik. Oke, jari-jari wadahnya adalah 50 cm. Ini ke sini adalah 50 cm. Oke, gitu ya. Sip. Nomor satu, volume air di wadah pada waktu T adalah, jadi nyatakan dalam bentuk fungsi sebenarnya ya. Nyatakan itu dalam bentuk fungsi. Fungsinya seperti apa jika kondisinya itu seperti ini. Nah, jika kondisinya seperti ini, fungsinya itu apa? Oke, yuk. Nah, tapi satuannya liter ya. Satuannya liter. Oke, nah saya kasih waktu 10 menit. Wah, kelamaan ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Nah, coba-coba yuk. Siapa aja boleh jawab deh. Ada Imro, ada Azra, ada Valen. Oke, yuk yuk 1 menit, 1 menit. Persamaannya seperti apa kira-kira? Jadi ini kayak semacam menghitung kecepatan, tapi ada kecepatan awalnya, gitu ya. Karena awalnya sudah ada 5 liter, makanya di situ awalnya jawabannya 5 semua, gitu ya. Karena emang awalnya sudah ada 5 liter, gitu ya. Oke, yuk 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 yuk. Nah, yuk 1, 2, 3. Yuk, nah, latihan, latihan. Nah, yuk, santai aja. Nah, saya tunggu deh, santai deh. Sambil minum dulu ya. Ini paling hanya masalahnya nanti kalian di satuan aja sih, ya. Makanya kalau lihat jawabannya hanya beda di koma-koma aja 100, 10, 0,1 gitu kan. Oke. Silakan. Nah, oke. Nah, oke. Gimana nih caranya nih? Ada yang bisa jawab? 1 menit lagi. Oke, lagi baik hati nih saya ya. Oke. Jadi pemahaman ini harus paham karena nanti kalau nggak paham di soal berikutnya jadi agak susah ya. Karena ini jadi persamaan awalnya. Gitu ya. Oke. Jadi hanya masalah merubah di satuan aja nanti ya. Volume air di wadah pada waktu T detik gitu ya. Jadi nanti artinya dia akan terjadi perubahan uh, volumenya. Oke ya. Jadi maksudnya gini, kalau V saat T 0, waktunya 0 itu adalah 5 liter. Nah, gitu ya, waktunya 0 itu 5 liter. Nanti waktunya 1 detik berapa liter? Nah, waktunya T 2 detik berapa liter? Nah, seperti itu. Nah, itu ditanyakan dan seterusnya, gitu ya. Berarti sama sih gini deh. Nah, harusnya nggak gitu lambangnya. Lambangnya gini. Nah, V0 waktu saat 0 detik 5 liter. Volume saat volume saat 1 detik sekian liter. Volume saat 2 detik sekian liter, gitu ya. Nanti volume saat T detik berapa T. Nah, gitu. Oke. Berarti kalau kita lihat, berarti gini kan. Berarti volume T itu sama dengan 5 liter awalnya. Ditambah kecepatannya berapa? 100 cm cm per detik. Berarti sama dengan 100 cm kubik per detik. Nah, ya kasih T aja. Nah, kali T-nya waktu. Nah, gitu. Oke. Kan kalau 1 detik, berarti ini T-nya 1. Kalau 2 detik, T-nya 2. Kan gitu aja ya. 3 detik, T-nya 3. Nah, paham ya? Jadi ini fungsinya fungsi T, gitu ya. Terus berikutnya, karena ini satuannya liter, yang meter kubik jadikan ke liter. Berarti kalau dijadikan ke liter kan 0,1 ya. 0,1 liter ya. Berarti 0,1 liter aslinya gini, T liter gitu ya. Karena satuannya ditaruh di belakang semua, jadi nanti di 5 ditambah 0,1 T. Nah, kalau mau dikasih satuan itu liter. Nah, gitu ya. Atau karena jawabannya sudah liter ujungnya, berarti tinggal 5 ditambah 0,1 T. Ah, gitu. Paham ya? Sip, udah gitu doang. Ada nggak jawabannya? Ada dong yang E. Nah, ya, jadi hanya masalah satuan. Ngerti ya sampai sini ya? Ngerti masih. Lanjut? Lanjut. Wah, kayaknya kita bisa cepat selesai nih malam ini ya. Jadi artinya kalian bisa ngitung nanti kalau satu detik pertama berapa, detik kedua berapa, detik ketiga berapa.
gitu ya. Lanjut. Yang ini, waduh, iki piye iki ya. Lihat jawabannya aja udah keriting ya. Oke. Soalnya sederhana, tapi jawabannya ternyata tidak sederhana. Coba gimana nih? Kalau kita hitung ya. Sama kayak tadi kondisinya ya. Tinggi maksimum air di wadah pada saat T detik. Ya, tinggi maksimum. Jadi, saya ilustrasi lagi ya. Kita punya apa tadi? Punya tabung, ya kan, seperti ini. Sudah ada airnya. Sudah ada airnya. Volumenya di sini adalah 5. Nah, gitu kan ya. Ini volumenya 5. Terus pasti nanti ada tingginya di sini. Nah, di sini ada tingginya. Tingginya juga nanti tergantung waktunya. Nah, makanya di sini ada HT. Nah, di sini ada HT-nya. Kita geser aja deh. Nah, di sini tinggi airnya adalah volume airnya adalah 5 liter awalnya. Nanti di sini ada tingginya. Nah, tingginya itu tergantung waktunya. HT. Nah, itu berapa? Oke, gitu ya. Sip, debitnya sudah ada, ini sudah ada. Oke, berarti hitungnya gimana nih? Ayo, ada yang mau menyumbang ide, teman-teman? Cara ngitungnya gimana nyumbang ide? Oke, berarti kan gini ya. Kalau kita hitung volume, berarti kan kita asalnya jadi gini nih. Volume tabung. Volume tabung itu gimana? Nah, volume tabung itu kan rumusnya luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Nah, gitu. Atau H deh kalau di sini ya. Nah, di sini kali tinggi. Oke. Berarti yang kita cari itu adalah tingginya itu. Nah, H-nya itu, gitu ya. Atau saya lihat volume. Nah, volume sama dengan luas alas. Karena itu tadi di misalkan H ya berarti ini H. Gitu ya. Atau HT sih gitu karena tergantung fungsi T-nya gitu ya. Karena yang dicari adalah tingginya, berarti tinggi H fungsi T itu adalah volume dibagi dengan luas alas. Oke? Oke. Volume itu sudah kita cari di sebelumnya, ya nggak? Volume sebelumnya apa tadi? Volume sebelumnya itu adalah 5 ditambah 0,1 T. Nah, ya nggak tuh? Oke. Dibagi, dibagi apa? Luas alasnya. Luas alasnya itu adalah PR kuadrat. PR kuadrat. Tapi ini hati-hati satuannya. Kan kalau ini satuannya itu liter. Gitu ya. Kalau kalian lihat alasnya jari-jarinya itu kan bentuknya sentimeter, pasti nanti satuannya di sini sentimeter persegi ya. Ini juga hati-hati dengan satuan. Berarti yang atas adalah 5 tambah 0,1 T dibagi bawahnya pi. Nah, maka jawabannya ada berupa pi gitu ya. R kuadrat, R-nya berapa berarti? 25 ya, karena diameternya adalah berapa tuh? Diameternya apa tadi ya? Mana diameter? Ini dia. Diameternya 50. Jari-jarinya 50 nih. Berarti langsung ya. Berarti pi R kuadrat berarti 50 kuadrat. Satuannya adalah liter, satunya sentimeter kubik. Oke. Berarti kalau kita bikin, ini sama aja 5 ditambah 0,1 T. Satuannya biar sama-sama sentimeter kubik, ini nanti jadi 1000 sentimeter kubik, karena dari liter ke sentimeter kalikan 1000 gitu ya. Bawahnya adalah 2500 pi. Ya kan? Nah, sentimeter kubik. Nah, ini udah hilang satuannya, udah nggak jadi masalah. Nah, banyak yang keliru itu nggak ngasih ini. Nah, nggak dikalikan 1000 gitu ya. Oke, tinggal kalian hitung masih ya. Lanjut. Berarti kalau kita bisa coret, ya kita coret aja nih. Dibagi 505. Dibagi 502. Gitu kan. Sip, berarti kalau kita kalikan, tinggal ke dalam tuh jadi gimana tuh? 10 ditambah 0,2 T, ya kan ya, dibagi dengan 5 pi. Karena jawabannya ternyata dipisah, tentunya dipisah seperti ini, ya berarti kita pisah. Kalau kita pisah berarti 10 per 5 pi ditambah dengan 0,2 T per 5 pi. Oke, 10 per 5 pi itu berarti sama aja 2 per pi, ya nggak, dibagi 5 semua, ya kan ya. Ditambah itu sama aja 0,2, berarti 2 per 10, berarti sama aja 2 per 10 per 5, berarti 2 per 50 ya. 2 T per 50 pi, ya nggak.
Kita sederhanain jadi sama aja 2 per pi ditambah 1/25 T. 1 T per 25 pi maksudnya. T per 25 pi. Nah, T per 25 pi. Ada nggak? Ada dong. Nah, ini dia jawabannya ya. 2 per pi, T per 25 pi. Ada. Sip. Oke, gitu ya. Wah, lumayan yang ini ya ternyata. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Masih dua lagi. Tenang ya. Oke, ada pertanyaan dulu kan nih sampai sini? Aman? Aman ya? Oke, jadi kuncinya ada di sini teman-teman. Oke, mencari tinggi itu adalah volume dibagi luas alas. Oke, sip. Lanjut, lanjut. Nah, yang ini ceritanya masih sama. Waktu yang dibutuhkan agar volume air mencapai 100 liter ya, tinggal dimasukin rumus. Nah, ya, ya. Yuk, ini tinggal masukin rumus doang. Ayo. Nah, ya, tinggal masukin rumus doang. Yuk. Rumusnya kan udah ada tadi volume T ya. Volume terhadap waktu. Tinggal kalian hitung. Yuk, satu. Saya hitung kasih waktu deh. Mumpung masih ada waktu 10 menit, jadi kita masih punya sisa waktu. Oke, santai aja. Nah, yuk. Saya kasih waktu 2 menit deh yang ini ya. 2 menit, nanti 2 menit lagi berarti pas. Kita bisa ada waktu 5 menitan sebelum nanti kita akhiri ya. Yuk. Ayo. Ini ada Imro, ada Valen, ada Azra. Yuk. Ingat lagi ya, kalian punya volume di atas. Ya, saya kasih bantuan. Nah, tadi kalian punya volume di atas itu apa? Volume terhadap T, jadi volume adalah fungsi T itu adalah apa tadi? Rumusnya 5 ditambah 0,1 T. Udah, nah pakai rumus ini aja. Saat volumenya mencapai 100 liter, berarti T-nya itu berapa detik. Nah, nanti detiknya rubah ke bentuk menit gitu ya. Oke. Saya hitung deh, saya tungguin ya, saya tungguin tenang ya. Saya nggak buru-buru kok ya. Oke, teman-teman, cobain ya. Oke. Kalau kalian perhatikan penalaran matematika itu nggak susah secara hitungan matematikanya sebenarnya, cuman kalian menerjemahkan ke bentuk matematikanya itu yang mungkin butuh pemahaman ya. Oke, cobain. Nah, kita kasih waktu 1 menit lagi, ya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, yuk. Silakan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. Belum ada yang dapat. Ayo semangat. Wah, ini Mas Abi semangat. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya hitung 1 menit lagi, wes. Oke, kita cobain ya. Jadi kuncinya cuma di sini aja, teman-teman. 5 ini nanti harus ketemu volumenya 100 liter. Gitu ya. Lah, nanti T-nya berapa? Ini nggak susah karena dia hanya ngitung waktu dari detik ke menit aja harusnya sih. Harusnya sih gitu ya, harusnya ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yuk. Kita bahas deh kalau gitu ya. Berarti artinya di waktu itu volumenya 100 liter. Nah, ini 100 ya. Jadi satu aja udah nggak masalah karena sudah sama-sama liter ini. Ini 5 ditambah 0,1 T. Nah, gitu ya. Berarti artinya saya tulis 100 kurang 5 berarti 95 sama dengan 0,1 T. Berarti 95 dibagi 0,1 T, 0,1 sama dengan T. Berarti sama aja dikali 10 ya, dibagi 0,1 sama 10 berarti T-nya
sama dengan 950 detik. Nah, ini harus hati-hati, gitu ya. Nah, terus berikutnya, jadikan ke menit, Mas. Berarti itu artinya sama aja. T-nya kalau jadikan ke menit adalah 950 dibagi 60 menit. Gitu ya. Berarti jadi gimana nih? Made sama dengan dicoret, coret ya kan. Berarti 95 bagi 6. 15 kali 90 berarti 15 koma berapa nih? 15,5 per 6. Ya kan ya. Berarti 15 sisanya 5 per 6. Oke. Berarti 5 per 6 menit. Gitu kan. Sip. Kalau ini berarti ya tetap 15 menit. Gitu kan. Hitungnya gitu ya. Ditambah, oke, sama dengan ini 5 per 16 menit. Nah, per 16 menit sih. 6 menit. 5 per 6 menit. Oke, 1 menitnya itu adalah 10. 60 bagi 6, 50 berarti ya 15 menit plus 50 detik. Gitu. Oke, sip. Bisa ya? Oke, pas 1 menit lagi, satu soal lagi. Bisa ya? Berarti jawabannya oke, 15 menit, 50 detik. Ini dia. Satu kali lagi. Oke, yang ini yuk. Nah, pada suatu saat keran pada dasar atau wadah ini dibuka dengan laju kecepatan air 120 cm kubik per detik selama 250 detik. Ada yang keluar ditampung pada wadah berbentuk kotak, gitu ya, dengan ukuran panjang 20, lebar 20 dan tinggi 25. Maka banyak wadah yang dibutuhkan adalah gitu ya. Bayang ya, jadi ini ada wadah teman-teman. Ada wadah yang tadi tabung itu kan ya, wadah tabung itu. Nah, itu dalamnya dibuka tuh pada dasar kolam. Nah, ini misalnya nih, di sini ada lubang. Nah, ngocorlah air ke bawah, gitu ya. Ditampunglah dia oleh kotak. Gitu ya. Oleh kotak ditampung seperti ini. Nah, ukurannya adalah panjang lebar tingginya. Aduh, salah ini ya. Lebarnya nggak mau deh. Ini 25 cm dan juga 25. Kotaknya harusnya nggak gitu sih, gitu ya. Kotaknya harusnya lebih tinggi ya. Bisa kotaknya gini ya. Jelek banget sih. Oke, gimana sih? Oke, gini. Ini kotaknya gini lah. Gitu ya. Ini 20 cm, 20 cm, dan 25 cm. Gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak kotaknya? Ya, mau cobain? Cobain boleh ya. 1 menit tuh ya, 1 menit. Ya, itu tinggal dibagi artinya banyak debit dikali banyak waktu, debit kali waktu, terus dibagi dengan volume kotaknya, gitu ya. Oke, sip. Piye nih. Yuk, saya tungguin 1 menit. Nah, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Itu nggak susah karena hanya coret-coret aja. Teman-teman bisa langsung coret-coret, jadi nggak usah diisi volumenya sampai selesai. Gitu ya. Tadi angka-angkanya bisa dicoret. Harusnya sih gitu. Ya. Oke, yuk. Nah, kita hitung ya. Hitung bareng deh. Udah mau selesai waktunya ya. Berarti artinya dia kan debitnya 120 cm kubik per detik. Jadi artinya ini nggak masalah dengan satuan karena senti semua ya. Dikali berapa detik? 250 detik. Volumenya kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ya 20 kali 20 kali 25. Gitu kan. Udah cuma gitu doang ya. Jadi artinya ini coret, coret jadi 60. Jadi 6. Ya kan? Coret, coret jadi 10. Ya kan? Berarti tinggal 6 kali 10 per 20. Berarti 60 per 20 sama dengan berapa? 3. Oh, ada 3 wadah atau 3 kotak. Udah, cuma gitu doang, Mas. Iya, ya. Karena cuma gitu aja. Jadi artinya kalian tidak harus mencari volumenya masing-masing. 3, Mas. Oke. Sip, gitu ya. Alhamdulillah. Pas ya. Oke. Nggak susah ya.
Ini teman-teman nggak usah SS seperti biasa. Nanti saya kirimkan di grup ya buat teman-teman pelajari kembali. Dan kalau yang hari ini atau malam ini nggak hadir, jadi bisa lihat catatannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Aman? Nah, kalau yang nomor satu tadi kalian bisa kerjain manual ya. Yang kerjain manual ini saya kerjain kayak cepetnya aja tadi. Jadi biar lebih ringkas ya. Oke, aman sampai sini? Aman Mas. Oke. Ada pertanyaan? Imrota aman? Aman. Azra? Aman. Kalian? Aman. Wah, aman semua. Ini masih pada di depan laptop kan ya? Oke, takutnya udah pada hilang nih. Oke, teman-teman, kalau aman, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya. Saya doakan semoga nanti apa yang kalian cita-citakan dan perjuangkan membuahkan hasil. Gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita malam ini. Sukses selalu. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Bismillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.